Aw liman ya'lamu atawa maring wong kang weruh sapa man annahu ing setune man iku yamutu bakal mati sapa man wahdahu hale sewijine man. Dan saya takjub kepada orang yang mengetahui bahwa dia akan mati dan ketika mati dia akan sendirian. Wa yadkhululan manjing sapa man al-qabra ing kuburan wahdahu hale sewijine man. Dan saya takjub dengan orang yang tahu kalau mati itu nanti dia sendirian, masuk kuburan pun sendirian. Wa yuhasabu wahdahu lan den hisab sapa man wahdahu hale sewijine man, yang akan dihisab jo kamu sendiri. Kamu mati sendiri, masuk kuburan sendiri, dihisab sendiri. Kaifa yasta'nisu bin nasi? Kaifa yasta'nisu hale kaya apa? Yasta'nis gawe aring sapa man bin nasi kalau manusia. Tapi saya heran dengan heran dengan orang yang menyadari tersebut tetapi dia merasa tenang, merasa tentrem, merasa ayem binas dengan manusia. Kamu ini pas mati sendirian, masuk kuburan sendirian, nanti dihisab juga sendirian, hisab amalmu sendiri. Kok bisa kamu ini merasa naon? Merasa tenang dengan orang, merasa naonnya bahagia dengan orang. Misalkan ente senang bahagia dengan suamimu atau dengan istrimu, kok bisa? Kamu nanti kalau mati itu sendirian loh, bukan dengan suamimu ya. Ketika mati sendirian, enggak dengan istrimu, tidak dengan kekasihmu, tetapi kamu sendirian ketika mati. Tapi kok bisa kamu merasa tenang dengan orang? Mestinya kalau kita ingin merasa tenang dengan Allah seharusnya, bukan tenang dengan manusia ya. Makanya kata Allah Ta'ala, saya takjub dengan orang yang mana dia itu sebenarnya ketika mati nanti sendirian, masuk kuburan sendirian, dihisab sendirian, tapi kok merasa tenang dengan orang. Maka sekali lagi kamu jangan merasa tenang, tentrem, ayem, merasa bahagia dengan orang. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ketika mati kamu sendirian, tidak dengan orang yang kita senangi tadi, kan begitu ya. Makanya ista'nis billah, harus kita merasa tenang itu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang keren itu Imam Sya'rani, beliau itu mengatakan, saya itu alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah, mencintai istri saya itu tergantung kadar bagaimana istri saya beribadah kepada Allah. Kan kalau orang kalau cintanya cinta buta, walaupun suami natara sholat, walaupun istrinya tidak taat, tetap dipertahankan. Ada orang datang ke saya curhat, kio pamajikan abdi begini, nambut artos, teu bebeja, riba, karentenir begini, berbagai macam. Dengan berdasarkan curhatan dia, saya bilang ya wis, kalau begitu istrimu nggak ada baiknya, cerai baik, nyari lagi, tuh dicerai. Jamat kumaha, engkau curhat, solusinya cerai tapi nggak dicerai, terus ngeluh baik. Akhirnya satu ketika saya ketemu dengan istrinya di Tempo, oh pantesan pamajikan gelis, pantesan cerai. Nah, ini berarti apa? Repot yang kayak gini. Makanya Imam Sya'rani itu hebat. Beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi minan ni'am allati an'amallahu alayya, termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada saya itu apa? Saya mencintai mahabbati li zaujati, cintaku kepada istriku itu ala qadril ibadah, ala qadri taatiha, tergantung kadar ketaatan istri saya. Ayanten model gitu ayeuna. Lamun istrina tambah taat, tambah rajin ibadahna, beliau tambah cinta sama istrinya. Tapi pas istrina turun, geus tara salat sunnah, salat wajib telat-telatan, ya teu bogoh biasa bae.
Angke lamun istrinya rajin ibadahna tambah seneng deh. Sehingga nanti ketika perempuan itu naon sulit diatur atau ketika suami itu zalim, suami itu kurang ajar dan sebagainya, maka dia tidak akan takut kehilangan. Karena cintanya itu bukan karena naon, karena zatnya, tetapi cintanya itu karena naon, karena ibadahnya. Nah, itu. Nah, makanya jangan sampai kalau bisa kita ini mencintai suami kita atau istri kita nanti jangan karena fisiknya atau karena orangnya. Kenapa? Nanti kalau karena orangnya sekalipun dia zalim kita tetap membela. Kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi kaifa yasta'nisu bin nasi. Bagaimana orang itu kok bisa senang, bisa merasa tenang dengan manusia? Padahal manusia itu tidak akan menemani kita sewaktu kita mati. Sewaktu di kuburan pun tidak akan menemani kita. Sewaktu dihisab pun tidak akan menemani kita. Tetapi kenapa kita bisa mesti tenang dengan manusia? Mestinya harus tenang dengan Allah yang akan selalu membantu kita. Sewaktu kita di kuburan akan menyelamatkan kita. Sewaktu kita dihisab akan meringankan kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.